Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NR, berjumpa kembali dengan NR. Kali ini NR akan menampilkan video praktik pembelajaran yaitu implementasi segitiga restitusi yang merupakan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang budaya positif pada program pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang NR masih jalani. Seperti biasa, NR minta like, view sampai selesai, dan berikan komentar positifnya untuk perbaikan video di masa yang akan datang. Sebelum pada video praktik segitiga restitusi yang NR buat, terlebih dahulu NR akan jelaskan apa yang disebut dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Proses dialog terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sobat NR, berikut ini akan NR sampaikan video praktik penerapan segitiga restitusi yang NR lakukan. NR membuat 2 buah video yang kasusnya berbeda. Kasus yang pertama adalah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, yaitu merokok di area sekolah, di mana skenario dan videonya adalah sebagai berikut. Suatu ketika, Pak Rusli selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sedang berjalan-jalan mengontrol keadaan sekolah, terutama kaitannya dengan aktivitas pembelajaran dari siswanya. Tiba-tiba di belakang salah satu ruangan kelas menemukan salah satu siswanya bernama Marcel yang ketahuan sedang merokok. Kemudian Pak Rusli pun menegurnya. Marcel, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu itu pelanggaran berat. Kamu sedang ada dalam masalah, Marcel. Ya maaf Pak, tapi ini pertama kali saya pakai Pak. Sumpah saya baru pertama kali ngerokok. Ya udah, kamu nanti jam istirahat temui Bapak di ruangan ya. Iya Pak, siap Pak. Sini, Bapak ambil rokoknya ya. Pak. Ya, pagi. Silakan. Silakan duduk, Marcel. Marcel, kamu tahu bahwa kamu melakukan kesalahan yang fatal. Iya Pak, saya tahu. Iya, saya nggak sengaja Pak ngerokok. Soalnya saya penasaran rasa rokok itu kayak gimana. Oke, nah sekarang apakah kamu mau menyelesaikan masalah ini? Iya, saya siap menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi Pak, saya minta maaf. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Syukurlah kamu sadar bahwa tindakan itu adalah merupakan hal yang salah. Kamu pasti punya alasan kan melakukan hal itu? Iya Pak, saya dihina banci sama Tono Pak. Saya kan kesel ya Pak, dia ada kayak gitu. Dia tahu saya gak ngerokok. Jadi saya pengen ngebuktiin bahwa saya itu bukan banci dengan cara merokok. Saya mengerti kamu, kenapa kamu bersikap seperti itu. Tetapi, apakah kamu masih yakin terhadap keyakinan kelas? Atau apa yang kamu yakini? Ya Pak, saya masih yakin. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar?
menjaga kesehatan diri sendiri juga orang di sekitar, Pak. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Seharusnya saya tidak merokok karena itu bisa merusak kesehatan saya juga orang sekitar saya. Itu kamu tahu ya. Lalu solusi apa yang dapat kamu tawarkan untuk masalah ini? Bagaimana, Pak, kalau misalkan kita mengadakan seminar tentang bahaya merokok ini, Pak? Kemudian, siapa yang menjadi panitianya? Saya, Pak. Lalu saya akan mengajak teman kelas saya juga Tono, Pak. Bagus. Ide kamu, silahkan kamu diskusikan dengan teman sekelas kamu ya, tentang hal ataupun kegiatan tersebut. Saya nanti akan meminta izin kepada sekolah agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ya, Pak. Saya berjanji akan melaksanakan seminar ini dan seminar akan berhasil, Pak. Baiklah kalau begitu. Tapi tetap, pelanggaran yang sudah kamu buat, kamu kena poin dan tercatat di buku tata tertib sekolah. Ya, Pak. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, saya harap kamu dapat menepati janji kamu. Silahkan kamu untuk masuk kelas kembali ya, Marcel ya. Hati-hati. Itulah video pertama yang NR buat dengan permasalahan yang Sobat NR sudah melihatnya, serta bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian pada kasus yang kedua, terdapat permasalahan seorang siswa perempuan melanggar keyakinan kelas dengan memakai lipstik yang berlebihan di sekolah. Dan berikut ini skenario serta videonya. Pak Ende adalah seorang guru mata pelajaran produktif kejuruan. Beliau diberikan juga tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan oleh kepala sekolahnya. Ketika Pak Ende akan melaksanakan proses pembelajaran pada jam pertama, beliau mendapatkan salah seorang siswa perempuan bernama Andin sebelum masuk kelas menggunakan lipstik secara mencolok dan berlebihan. Kemudian Pak Ende pun memanggil serta mengajaknya bicara. Andin, sini sebentar. Kita duduk dulu di sini sebentar ya. Ya, Sok, boleh, Pak. silakan. Andin, sebaiknya kamu tidak memakai lipstik di sekolah. Tolong hapus ya lipstik kamu. Ih, kok dihapus, Pak? Ini tuh biasa, Bapak. Ih, Bapak mah nggak gaul. Itu lagi tren. Oh, lagi tren ya. Bapak tahu dan mengerti sikap kamu seperti itu. Kamu ingin mengikuti tren yang saat ini lagi booming ya? Iya, Pak. Lagian ini tuh bukan lipstik, Pak. Ini tuh lip liner. Jadi saya tidak memakai lipstik. Bapak gak tertarik apapun itu. Yang membuat Bapak tertarik adalah bahwa kamu pasti punya alasan memakai lipstik itu. Selain mengikuti tren. Walaupun itu sebuah pelanggaran. Iya, Pak. Tapi kan saya pengen cantik. Jadi, kamu merasa kalau pakai lipstik itu akan cantik ya? Iya, Pak. Kamu yakin atas keyakinan kelas kita? Ya, pasti yakin aku, Pak. Menurut kamu, apa yang dilanggar terhadap keyakinan kelas kita sehingga kamu memakai lipstik itu? Berpakaian yang tidak wajar sebagai seorang pelajar. Kamu mau mengikuti keyakinan kelas kita? Iya, mau, Pak. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Baik, saya akan menghapus lipstiknya, Pak. Kalau begitu, silakan hapus dulu. Nah, sekarang apa yang akan kamu rencanakan selanjutnya? Bagaimana, Pak, kalau kita mengadakan diskusi pada keputrian Jumat depan? Temanya mengenai bagaimana cara berpakaian yang baik sebagai seorang pelajar pada umumnya. Oke, itu ide bagus ya. Kapan kamu mulai berdiskusi? Bagaimana kalau Jumat depan, Pak? Nanti saya akan berkoordinasi dengan para pembina mengenai tema keputrian pada Jumat depan. Baik, kalau begitu.
saya tunggu perkembangannya lebih lanjut ya. Ya, baik Pak. Sekali lagi saya minta maaf dan saya tidak akan memakai lipstik lagi di sekolah. Dan untuk kedepannya, saya harap saya akan lebih bisa berpenampilan layaknya seperti seorang pelajar, Pak. Baik, kalau begitu saya tunggu perkembangan lebih lanjut ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya juga tidak sabar untuk menanti kegiatan tersebut. Ya, sama-sama. Ayo sekarang kita masuk kelas. Baik, Pak. Itulah video yang NR buat dengan permasalahan yang juga Sobat NR sudah melihatnya, serta bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dari kedua video praktik penerapan segitiga restitusi, berikut ini komentar siswa yang ikut terlibat dalam pembuatan video tersebut. Pak Nurdin adalah guru yang baik dan tegas. Beliau sudah menerapkan praktik segitiga restitusi yang sangat tepat. Saya sebagai guru, beliau juga adalah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang menangani kurang lebih 2.700 siswa SMKN 1 Garut. Tentunya tidak mudah menangani siswa sebanyak itu, terutama kaitannya dengan permasalahan siswa. Namun, beliau mampu menangani permasalahan muncul dengan konsep segitiga restitusinya yang sudah beliau pelajari pada program pendidikan guru penegara. Saya banyak belajar dalam praktis penerapan segitiga restitusi yang Pak Nurdin lakukan. Saya tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang muncul dari setiap siswa. Dan ternyata saya sebagai siswa pun harus sadar atas kesalahan yang sudah saya perbuat, serta secara sadar harus saya perbaiki pada kesalahan tersebut. Dan secara inisiatif harus memiliki solusi mengatasi permasalahan yang sudah dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Demikian Sobat NR, video praktik segitiga restitusi yang NR buat. Mudah-mudahan dapat menjadikan inspirasi bagi semua guru-guru hebat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.